Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Sijikania dengan NIM 0503221023 dari Prodi Perbankan Syariah 6F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang resiko likuiditas, yang mana resiko likuiditas ini ada di mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah yang diampuh oleh Bapak dosen Bapak Sugianto MA. Nah, kawan-kawan, sebelum memasuki apa sih itu resiko likuiditas, di sini saya sudah membuat PPT atau inti dari pengertian likuiditas dan beserta kawan-kawannya. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian resiko likuiditas. Di dalam PPT saya, menurut Peraturan Bank Indonesia atau bisa disebut PBI nomor 11/25/2009, pengertian resiko likuiditas itu adalah resiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut, bank harus mampu menyediakan dana cadangan bila mana ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak dan aktiva yang diinvestasikan bank juga cukup likuid bila mana harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban membayar hutang yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Jadi, yang dimaksud likuiditas di sini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada instrumen manajemen risiko likuiditas bank syariah. Ada instrumen likuiditas yang dapat dijalankan bank syariah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditas, yaitu ada giro wajib minimum, yang kedua ada clearing, dan yang ketiga ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Untuk giro wajib minimum atau yang kita sebut GWM adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Perhitungan ini berlaku baik untuk GWM dalam rupiah maupun valuta asing. Nah, yang selanjutnya itu ada clearing. Clearing itu adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat berharga dan surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Ketentuan mengenai clearing yang berlaku bagi bank umum konvensional berlaku pula bagi bank syariah. Selanjutnya ada BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang mana BLBI ini adalah skema bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Nah, selain instrumen sebelumnya, juga ada instrumen yang saat ini terjadi untuk melakukan manajemen likuiditas bank syariah melalui pasar uang antar bank syariah. Antara lain yaitu ada yang pertama itu sertifikat Bank Indonesia SBIS, yang kedua deposito antar bank syariah, yang ketiga sertifikat investasi mudharabah antar bank atau yang kita sebut dengan SIMA. Yang keempat ada fasilitas simpanan Bank Indonesia atau bisa kita sebut FASBIS. Yang kelima adalah fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah atau bisa disebut FPJPS. Yang terakhir itu ada fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah atau bisa kita sebut dengan FFLIS. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini ada dua. Ada likuiditas endogen dan likuiditas eksogen. Nah, likuiditas endogen ini adalah likuiditas yang melekat atau inherent
pada aset itu sendiri. Sedangkan likuiditas eksogen yang sering disebut juga dengan sebagai funding liquidity. Likuiditas endogen ini berhubungan dengan kemampuan bank untuk menjual aset di pasar yang liquid secara cepat dan pada bid atau overspread yang kecil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh besarnya transaksi. Kemudian likuiditas eksogen merupakan likuiditas yang diciptakan melalui struktur kewajiban bank. Bank dapat melihat mismatch-nya pendanaan tersebut dengan menggunakan liquidity ladder. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri bank syariah memiliki likuiditas yang sehat. Yang mana ciri-cirinya itu yang pertama memiliki sejumlah alat liquid. Alat liquid ini kan cair. Nah, jadi seperti cash asset yaitu uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya, setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum ataupun sesudah jatuh tempo. Yang ketiga ini memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan repurchase agreement. Yang keempat, memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat. Nah, selanjutnya ada rasio pengukuran likuiditas yang sehat. Di sini ada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Itu yang pertama merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia. Yang kedua itu ada alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden. Dan yang terakhir, semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tetapi di sisi lain, mengidentifikasinya semakin besar early money-nya. Dan yang terakhir ini sebab terjadinya resiko likuiditas, yang mana penyebab terjadinya resiko likuiditas itu karena kurangnya kepercayaan nasabah kepada bank syariah tempat ia bertransaksi. Kedua, akad mudharabah yang digunakan dalam tabungan memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank. Terus terjadinya mismatching antara dana yang bersumber dari jangka pendek yang digunakan untuk pembiayaan dengan jangka panjang. Selanjutnya, tidak menariknya bagi hasil yang ditawarkan bank karena pola cash basis yang diterapkan, di mana bank harus menunggu akhir bulan untuk menghitung pendapatannya. Berakhir sudah penjelasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kurangnya materi saya di dalam PPT yang saya buat ini. Untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang telah mendengarkan materi saya, dan saya menerima kritik dan sarannya untuk perbaikan isi dari PPT saya. Dan selanjutnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.